Halo kawan-kawan motor rider dimanapun kawan-kawan berada, bersua kembali bersama saya. Posisi saat ini di Lojanan ya kawan-kawan, di luar kota Samarinda. Ya, kali ini saya melanjutkan ya pembahasan topik sebelumnya terkait tips mencari kerja ya kawan-kawan, terutama untuk kawan-kawan yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Dan seperti yang pernah saya sampaikan di motovlog seri sebelumnya ya, jadi kadang kan kita mengalami PHK ya kawan-kawan. Jadi gimana caranya agar kita bisa mencari nafkah kembali, apalagi kita yang punya tanggungan ya. Ya, untuk kali ini diisinya auto electrician ya, atau tukang listrik kawan-kawan, tetapi di auto atau di kelistrikan dagangan rendah lah ya, 24 volt, 24 volt. Ya, jadi kawan-kawan yang punya pengalaman ya, minimal setahun lah ya, setahun, kemudian juga sudah mendapatkan pelatihan ya, baik basic kelistrikan atau basic electrical, kemudian teknik pengukuran ya, kemudian juga teknik air conditioning ya, perawatan dan perbaikan. Apalagi kawan-kawan ya yang backgroundnya itu SMK jurusan listrik ya, itu ya menurut saya sangat dicari ya, khususnya untuk di pertambangan ya, pertambangan open cut ataupun yang underground. Itu sangat memerlukan tenaga ahli yang namanya auto electrician. Nah, auto electrician ini kan profesi yang kerjaannya itu perawatan dan perbaikan kelistrikan ya, baik itu light vehicle, medium truck, ataupun alat berat ya kawan-kawan. Jadi di sistem alat itu kan ada starting system, charging ya, auxiliary atau lightingnya, ataupun mekatronikanya ya. Jadi sangat membutuhkan yang namanya auto electrician nih untuk perawatan dan perbaikan ya. Nah, saat ini saya coba membagikan tips ya agar cepat dapat kerja lagi ya. Kapan perlu, sebelum kita mengalami PHK atau pengurangan karena closing project, itu sudah banyak lah yang nawarin kita ya, ataupun channel-channel agar kita bisa apply ya. Ya, syukur-syukur kalau kita ditawarin ya, tawarin join kerja ya. Di mana gitu ya, di PT Maju Bersama mungkin. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan nih ya kawan-kawan, agar kalau kita mengalami PHK itu bisa segera melanjutkan ya kewajiban sebagai kepala rumah tangga ya, cari nafkah. Nah, kalau di diskusi sebelumnya itu saya lebih menyarankan ya
cari kerja lagi ya kan kawan-kawan. Nah untuk kali ini selain kita membangun koneksi seluas-luasnya ya, membangun jaringan informasi ya seluas-luasnya, itu dengan keahlian kita ya bisa juga kita buka usaha ya kawan-kawan ya, servisasi ya. Nggak perlu ya, kalau kita misalnya ada workshop kita bisa join sama kawan ya, tapi kalau tidak kan bisa juga kita lakukan gitu. Kita bisa promosi ya, menjual jasa kita ya, perawatan air conditioning lewat OLX atau lewat media WhatsApp ya kawan-kawan, atau ya jaringan pertemanan gitu ya. Itu bisa kita lakukan. Nah itu kan option pertama. Nah option kedua, gimana kalau masih mau cari kerja lagi ya? Ya bisa aja ya kawan-kawan ya, kita terus usaha monitoring ya lewat WA ya, lewat media sosial, lewat IG, lewat LinkedIn, lewat koran ya kawan-kawan, informasi lowongan. Kemudian ya colek-colek lah kawan-kawan kerja di mana gitu ya, siapa tahu ada informasi. Ya, terus berusaha ya kan. Itu jurus pamungkas ya kawan-kawan ya. Tetapi kalau saya monitor sih kondisi saat ini pun, itu beberapa perusahaan ya, kalau saya monitor memang ya itu mencari auto electrician nih ya kawan-kawan. Cepat gitu. Maksudnya kalau memang kita punya kompetensi ya sebagai auto electrician, itu cepat kok dapat kerja ya. Cuma itu tadi, kita harus bangun ya jaringan dengan teman-teman ya di media sosial, dan ya rajin-rajin dia lihat update-update informasi ya. Follow lah ya, follow IG lowongan kerja ya, monitor juga di koran ya kan. Kalau kayak Job Street ya agak kurang rekomendasi saya kawan-kawan ya. Takut mengecewakan. Ya, di samping itu sambil usaha ya kan, entah nanti teman-teman memilih wirausaha gitu ya, setelah mengalami PHK nih sebagai auto electrician, dan paralel sambil mencari kerja ya, itu saran saya tetap di maintain ya knowledge-nya. Kalau skill kan Anda udah punya nih, ada pengalaman di pertambangan ya. Nah untuk knowledge, untuk pengetahuan itu tetap diasah ya. Sering-sering lah cek-cek ya shop manual ya, sistem kerja ya, mulai dari kelistrikan engine ya, hidrolik, powertrain. Dan kalau memang Anda sudah mahir ya, udah hafal mati lah di luar kepala lah ya, semua sistem electrical unit yang pernah Anda tangani. Nah tantangannya adalah Anda sudah mengerti belum sistem mechanical-nya, entah itu powertrain, engine, hidrolik ya. Karena faktanya di saat kita menangani perbaikan ya alat-alat berat ya kawan-kawan ya, itu tidak cukup bekal auto electrical saja. Bagaimana kita menentukan ya, ini masalahnya mekanik atau electrical, kalau kita tidak menguasai sistem kerja satu unit secara general ya kawan-kawan ya.
baik sistem kelistrikannya atau sistem hidroliknya atau sistem di engine-nya. Ya artinya ya kita pelajari juga dong ya. Gak salahnya kita makin banyak tahu ya, tidak salah kalau kita menambah wawasan ya, untuk menaikkan value kita ya. Ya kira-kira gitu ya kawan-kawan motor rider yang bisa saya sharingkan. Terima kasih buat waktunya yang sudah mampir ya di channel saya. Saya doakan kawan-kawan sehat ya, sukses selalu, dan yang lagi cari kerja segera dapat pekerjaan ya, ataupun memberanikan diri untuk buka usaha. Oke, itu saja. Terima